Pernah nggak kamu merasa ada sesuatu yang aneh dengan sistem pinjaman bank? Misalnya begini, kamu pinjam uang 500 juta untuk beli rumah. Setiap bulan, kamu disiplin bayar cicilan. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Lalu, suatu hari kamu cek sisa utangmu, dan kamu kaget. Oh, sebentar. Kok utangnya masih besar banget? Padahal, selama 3 tahun terakhir, kamu nggak pernah telat bayar. Lalu kamu berpikir, tunggu dulu. Kalau telat bayar, kita kena denda. Kalau mau lunas lebih awal, kita juga kena penalti. Kalau suku bunga naik, cicilan kita ikut naik. Tapi, kalau suku bunga turun, cicilan kadang nggak ikut turun. Sebenarnya ini sistem yang adil atau tidak sih? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, apakah sistem bunga bank memang dirancang untuk membantu masyarakat? Atau justru ada sesuatu yang tidak pernah dijelaskan kepada kita? Hari ini kita akan membahasnya secara logis, tanpa emosi, tanpa teori konspirasi. Kita hanya melihat bagaimana sistem ini bekerja. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih, bahwa channel ini didedikasikan untuk membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi, jika menurutmu channel ini membawa manfaat, bantu channel ini untuk terus berkembang agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang melek finansial. Oke, kita lanjut. Kebanyakan orang berpikir kalau cicilan rumah misalkan 5 juta rupiah, berarti mungkin 2,5 juta untuk pokok dan 2,5 jutanya untuk bunga. Masuk akal kan? Sayangnya tidak sesederhana itu. Dalam banyak kredit, terutama KPR, digunakan sistem yang disebut anuitas. Yang menarik, pada tahun-tahun awal, kita justru digunakan untuk membayar bunga, bukan pokok. Bayangkan kamu pinjam 500 juta. Pada bulan pertama, bank menghitung bunga berdasarkan utang yang masih 500 juta. Karena utangnya masih besar, maka bunganya juga besar. Akibatnya, sebagian besar cicilan masuk ke bunga, sedangkan pokoknya turun sedikit sekali. Itulah kenapa banyak orang merasa, aku sudah bayar bertahun-tahun, tapi utangnya kok masih besar ya? Bukan karena bank salah hitung, tapi karena memang sistemnya dirancang seperti itu. Dan inilah fakta yang sering tidak dijelaskan saat seseorang sedang semangat menandatangani akad kredit. Sekarang mari kita lihat dari sisi bank. Kalau kamu telat bayar, bank akan mengatakan, kami sudah membuat perencanaan keuangan berdasarkan jadwal pembayaranmu. Ketika kamu terlambat, resiko meningkat, arus kas terganggu, maka muncullah yang namanya denda. Secara logika bisnis, alasan ini memang bisa dipahami. Karena setiap bisnis pasti ingin membayar pelanggan tepat waktu. Tapi, masalahnya tidak berhenti di situ. Kenapa lunas lebih cepat malah kena penalti? Ini yang sering membuat orang mengernyitkan dahi. Bayangkan kamu punya utang. Kamu bekerja keras, menabung, menghemat, akhirnya berhasil mengumpulkan uang, lalu kamu datang ke bank dan berkata, saya mau melunasi utang lebih cepat. Secara logika sederhana, harusnya bank senang dong, karena uangnya kembali lebih cepat. Tapi yang terjadi, kamu malah dikenakan penalti. Aneh kan? Dari sudut pandang bank alasannya sederhana. Karena mereka memberikan kredit 15 tahun. Mereka sudah memperkirakan keuntungan bunga selama 15 tahun. Kalau kamu lunas di tahun kelima, pendapatan bunga yang diharapkan selama 10 tahun berikutnya hilang. Karena itu, muncullah yang namanya biaya penalti. Sekarang coba pikirkan, kalau telat bayar, kena denda. Kalau cepat bayar, kena penalti. Maka sebagian orang mulai bertanya, jadi sebenarnya bank maunya apa? Dan
Pertanyaan inilah yang membuat sistem bunga bank sering menuai kritik. Ini juga sering membuat masyarakat kesal saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga, tidak lama kemudian bunga kredit kita ikut naik. Cicilan naik, tagihan naik, beban kita naik. Tetapi ketika suku bunga turun, banyak orang menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan cicilan mereka masih tetap sama. Kenapa? Bank biasanya beralasan bahwa biaya dana mereka belum turun. Resiko masih tinggi. Kondisi ekonomi belum stabil dan berbagai alasan klasik lainnya. Secara teori, ini mungkin benar. Tetapi dari sudut pandang nasabah, yang terlihat hanyalah satu hal. Ketika kondisi menguntungkan bank, perubahan terasa cepat. Ketika kondisi menguntungkan nasabah, perubahannya terasa lambat. Fenomena ini bahkan punya istilah di dunia, rocket and feather. Naiknya seperti roket, tapi turunnya seperti bulu yang jatuh. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi pada bank, tetapi juga pada harga misalkan BBM, tiket pesawat, dan berbagai sektor lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Apakah sistem bunga bank itu jahat? Jawaban saya mungkin tidak seperti yang kamu kira. Sistem bunga itu tidak jahat, tapi sistem bunga juga tidak dibuat untuk menjadi sahabat kamu. Sistem bunga dibuat untuk menghasilkan keuntungan. Itu saja. Intinya, bank adalah bisnis, bukan lembaga amal. Target mereka bukan untuk membuat kamu kaya. Target mereka adalah menghasilkan profit sambil menjaga yang namanya resiko. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira bank itu untuk membantu mereka. Padahal bank ada untuk menjalankan yang namanya bisnis. Ketika kita memahami fakta ini, kita akan melihat dunia dengan lebih realistis. Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video kita hari ini, jangan hanya melihat besaran cicilan. Lihat total biaya yang harus kita bayar kalau kita pinjam uang di bank. Karena banyak orang membeli sesuatu berdasarkan pertanyaan, cicilan berapa per bulan? Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah total yang harus kita bayar sampai lunas itu berapa? Dua pertanyaan itu terlihat mirip, tapi bisa menghasilkan keputusan yang sangat berbeda. Orang yang fokus pada cicilan bulanan sering terjebak utang panjang. Orang yang fokus pada total biaya biasanya lebih berhati-hati. Bukan supaya kita membenci bank ya. Bukan, bank juga punya manfaat untuk membantu permodalan masyarakat dalam menjalankan usaha kecilnya. Bukan juga supaya kita anti kredit, tetapi supaya kita memahami aturan permainan sebelum masuk ke dalamnya. Pada akhirnya, bank bukan musuh, tapi bank juga bukan teman baik. Bank adalah institusi bisnis. Mereka bermain sesuai aturan yang menguntungkan bisnis mereka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sistem bank itu jahat, tetapi apakah kita benar-benar memahami sistem yang kita masuki ketika kita menandatangani pinjaman. Karena seringkali masalah terbesar bukan bunga yang tinggi, melainkan kita yang menandatangani sesuatu tanpa benar-benar memahami cara kerjanya. Kalau menurut kamu sistem bunga bank saat ini sudah adil, tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut kamu ada yang perlu diperbaiki, tulis juga alasannya. Aku ingin membaca pendapat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.